Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mahsis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki kipas angin mati total. Bisa teman-teman perhatikan kipas angin ini mereknya Sanek. Kipas angin duduk Sanek ini problemnya di sini teman-teman. Ya, mati total. Dan ketika steker kipas angin ini saya colokin, kemudian saklar pada kipas angin Sanek ini saya tekan. Di sini daun kipas dan juga dinamo kipas angin ini tidak berputar ya teman-teman. Di sini tidak dengung. Oke teman-teman, nanti di sini saya akan membongkar dan mengukur jalur dinamo kipas angin Sanek ini. Terlebih dahulu colokan steker pada kipas angin ini saya cabut saja agar lebih aman. Dan di sini saya akan membongkar bagian tutup belakang ini ya teman-teman. Nanti di sini saya akan membuka tutup bawah dan mengukur jalur pada dinamo kipas angin ini dan membuka bagian kipas angin ini. Terlebih dahulu kita langsung bongkar saja. Kita buka semua baut-bautnya satu persatu. Ini kita tarik saja ke atas ya teman-teman, seperti ini. Di sini terlebih dahulu saya akan membuka untuk lem ini untuk mengukur jalur dinamo kipas angin Sanek ini. Kita buka saja lemnya. Untuk mengetahui dinamo kipas angin Sanek ini mati total, di sini saya akan mengukur jalur kipas angin ini. Saya selalu menggunakan apometer ya teman-teman untuk mengetahui dinamo kipas angin ini mati total. Sini saya setting pada buzzer. Kemudian pertama-tama saya akan korsletkan ya teman-teman, ya terukur. Dan di sini jalur AC-nya saya akan hubungkan pada salah satu jarum apometer. Teman-teman bisa lihat di sini saya ukur pada warna label biru, speed 1, speed 2, speed 3 tidak terukur ya teman-teman. Dan kemudian saya akan mengukur jalur speed 1 dengan speed 2 dan speed 3 nya. Di sini saya akan tempelkan saja. Lihat teman-teman, layar apometer di sana angka-angkanya menunjukkan terbaca, artinya masih nyambung. Saya akan ukur ada speed 3 nya ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah diketahui jalur kipas angin Sanek mati total ini, yaitu bios pada dinamo kipas angin ini putus atau mati. Dan di sini saya akan membongkarnya saja. Kita bongkar saja. Langkah pertama, tutup tralis dinamo kipas angin Sanek ini kita buka. Kemudian daun kipas angin ini ya teman-teman, ini daun kipasnya lancar ya teman-teman. Namun dinamo kipas angin ini tidak berputar karena biosnya putus. Di sini daun kipas ini kita tarik saja ke atas. Ini kemudian tutup taris ini kita putar melawan arah jarum jam. Ini ada bautnya teman-teman, kita buka terlebih dahulu. Buka. Nah, oke teman-teman, inilah dinamo kipas angin Sanek. Di sini nanti saya akan melepaskan swing pada kipas angin ini. Saya buka saja. Sudah lepas. Dan ini kita buka juga. Ke atas seperti ini. Dan pertama-tama di sini saya akan membuka bagian spool ini teman-teman, untuk memudahkan kita buka saja.
saja bautnya. Di sini saya akan buka tutup pelindung pada dinamo kipas angin Sanek ini. Ini dia teman-teman, fuse pada dinamo kipas angin Sanek ini. Di sini fuse-nya putus ya teman-teman, bisa lihat. Nah, jadi ini teman-teman bisa teman-teman perhatikan, ini fuse pada dinamo kipas angin Sanek ini. Sini terlebih dahulu saya akan memastikan bahwa fuse pada kipas angin dinamo kipas angin ini putus ya teman-teman. Jika saya hubungkan di sini, kalau dia terukur atau masih hidup, dia pasti akan nyambung ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman, di sini tidak terukur atau tidak nyambung. Jika saya korsletkan, dia nyambung ya di sini teman-teman. Dan saya akan memberi contoh fuse yang masih normal atau hidup ya teman-teman. Di sini jika saya ukur, di sini jarum pada apometer di sana dia terbaca ya teman-teman, sedangkan pada fuse dinamo kipas angin Sanek ini dia tidak membaca. Oke teman-teman, di sini langkah selanjutnya, kalau teman-teman tidak ingin mengganti fuse pada dinamo kipas angin Sanek ini, teman-teman bisa melangsungkannya langsung. Di sini teman-teman bisa menjumpernya, tinggal teman-teman menyatukannya seperti ini, itu bisa. Dan apabila teman-teman ingin menggantinya juga dengan fuse yang baru, bisa ya teman-teman. Di sini teman-teman tinggal memotong dan memasang fuse yang baru. Sini saya akan mengganti fuse yang lama ini teman-teman. Di sini saya akan pasang, namun di sini saya tidak akan mencopotkan fuse ini. Saya langsung jumper saja ya teman-teman. Saya langsung sambungkan pada fuse yang lama ini, kita gabungkan saja seperti ini. Kita lilit. Untuk teman-teman ketahui, fungsi fuse pada dinamo kipas angin yaitu sebagai tahanan atau penahan panas ya teman-teman. Artinya jika dinamo kipas angin ini panas, maka fuse pada Magicom ini dia akan putus, sehingga dia dapat melindungi lilitan ataupun spool pada dinamo kipas angin agar tidak terbakar atau putus semua jalur ya teman-teman. Sini saya lilitkan seperti ini teman-teman, karena saya lilitin, saya tidak menggunakan solder ya teman-teman, saya hanya lilitkan saja seperti ini, dan mudah-mudahan hasilnya kuat. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Dan sebelum saya memasangnya kembali, di sini saya akan mengukur terlebih dahulu jalur fuse ini ya teman-teman, sudah tersambung. Dan ketika di sini sudah tersambung, saya akan merapikan kembali jalur dinamo kipas angin ini. Ini saya rapikan saja. Kita pasang kembali tutup pelindung dinamo kipas angin ini. Kita rapikan kembali pelindung kipas angin. Nah, ini saya akan memasangkan tali tis ya teman-teman. Di sini akan pasangkan tali tis agar
lebih kuat, lebih aman. Oke teman-teman, di sini setelah saya menyambung dan mengganti fuse-nya yang baru, di sini bisa teman-teman lihat saya memberi tali tis ya teman-teman. Agar kenapa? Agar selotip atau pelindung lilitan kumparan dinamo ini teman-teman dia tidak bangun, makanya saya kasih tali tis agar aman dan agar fuse yang tadi saya ganti itu menempel pada lilitan dinamo ini, agar ketika dinamo kipas angin ini panas maka fuse itu putus dan bisa kita ganti atau perbaiki lagi jika fuse itu putus ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah dinamo ini saya rapikan, jadi saya akan memasang kembali rangkaian kipas angin ini. Saya akan pasang kembali seperti semula. Kita pasang saja semula ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba ngetes terlebih dahulu. Di sini saya akan kasih selotip untuk mengetahui puputannya. Teman bisa lihat ya, steker colokan ini saya colokin, dan saklar ada otomatis ini saya tekan ya teman-teman. Di sini speed 1 ya teman-teman, sudah berputar bagus, artinya apa? Mantap. Oke teman-teman, di sini saya akan merapikan kembali rangkaian bodi kipas angin Sanek ini. Saya akan pasang terlebih dahulu. Di sini saya cabut saja colokan steker kipas angin ini. Oke teman-teman, steker colokan kipas angin ini saya akan colokin. Kemudian saklar pada kipas angin Sanek ini saya akan tekan. Ya teman-teman, sudah berputar bagus, mantap. Speed 2, muternya sangat kencang. Speed 3. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki kipas angin duduk Sanek yang mana problemnya mati total. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.